Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kejahatan Zunisa, termasuk tentang kenapa Wano Kuni diciptakan dan kenapa Zou harus diletakkan di Wano Kuni. Dan kita juga sudah pernah membahas tentang siapa si Joy Boy dan arti kehadirannya di sekitar kita. Kali ini, kami ingin membicarakan topik yang tidak kalah menarik, yakni topik ini berkaitan dengan Luffy, Shirahoshi, serta Momonosuke. Lebih tepatnya, kami akan membahas tentang siapa dua raja dunia ini dan peran Momonosuke. Jadi, selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Pada video yang berjudul "Seseorang tahu Joy Boy telah hidup kembali, siapa dia?" Di sana kami tidak berhasil menemukan jawaban yang menarik siapa itu Joy Boy. Ya, sebenarnya kami sudah sering membahas di video-video lain bahwa Luffy adalah Joy Boy. Namun dari poin-poin yang ada di video tersebut, Momonosuke juga memiliki kemungkinan untuk disebut sebagai Joy Boy, karena dia disebut oleh Yamato sebagai orang yang akan membawa fajar bagi dunia ini. Tapi di video ini, kami sepertinya tahu siapa sebenarnya Joy Boy dan siapa itu Momonosuke. Dunia dengan struktur kerajaan. Struktur dunia One Piece dipimpin oleh seorang raja. Ya, kebanyakan dari pulau-pulau dunia One Piece bersistem kerajaan. Hal ini memang sangat relevan dengan cerita One Piece yang bertemakan bajak laut. Dan kita semua tahu bahwa entah itu cerita nyata maupun cerita fiksi, bajak laut selalu hidup di era kerajaan. Ya, maksud kami tidak ada sebuah cerita di mana bajak laut hidup di era cyberpunk. Namun meskipun kebanyakan dunia One Piece memiliki sistem politik kerajaan, organisasi yang memerintah seluruh dunia ini tidak menunjukkan secara terang-terangan bahwa pemerintah dunia menggunakan sistem kerajaan. Yang orang-orang tahu, dunia ini diatur oleh para Gorosei atau 5 tetua. Padahal 5 tetua sendiri patuh pada satu orang raja yang bernama Im Sama. Kenapa kami berani mengatakan bahwa Im Sama adalah raja? Karena dia berani duduk di sebuah tahta yang kosong, serta siluet dirinya digambarkan dengan mengenakan mahkota. Jadi ada kemungkinan pemerintah dunia menyembunyikan identitas sang raja dunia ini karena mereka sadar bahwa Im Sama bukanlah raja asli dari dunia ini. Atau mungkin mudahnya, Im Sama bukanlah keturunan dari seorang raja. Karena yang kita tahu, di dunia One Piece sendiri, kekuasaan kerajaan diturunkan secara turun-temurun, mulai dari Nefertari Cobra yang kemudian diserahkan kepada Nefertari Vivi. Lalu ayah Shirahoshi yang menyerahkan kekuasaannya ke anak-anaknya. Lalu Shogun Wano Kuni yang identik berasal dari keluarga Kozuki dan diturunkan kepada keluarga Kozuki pula. Dalam beberapa cerita film-film yang mengusung kerajaan pun, yang menduduki tahta biasanya diutamakan adalah keturunan dari darah raja, terutama pada serial Game of Thrones. Baru-baru ini kami maraton serial ini, dan di film itu benar-benar menggambarkan betapa mengerikannya orang-orang di zaman kerajaan berperang untuk mendapatkan tahta dan berperang dalam mempertahankan tahta, yang mana ini membuka mata kami bahwa bisa saja perang tahta dunia One Piece akan digoreng lagi oleh Eiichiro Oda, dan mungkin tidak kalah menarik dari serial Game of Thrones tersebut. Ya, tidak menutup kemungkinan bahwa di akhir cerita One Piece, dunia ini akan kembali pada raja yang sebenarnya, yakni darah raja asli, terutama orang-orang seperti Monkey D. Luffy. Maksud kami, meskipun Luffy adalah orang yang tidak ingin berkuasa, namun kami pikir sifat kepemimpinannya, sifat dia yang bisa menggait orang lain menjadi nakama, kami pikir sifat tersebut tidak tumbuh secara kebetulan. Bisa saja hal ini terjadi karena Luffy memiliki darah dari seorang raja. Bahkan di Arc Zou, Luffy sendiri mengajari Momonosuke caranya untuk menjadi seorang pemimpin, di mana Luffy waktu itu menolak ajakan Kinemon serta yang lain untuk membantu Wano Kuni, karena ia meminta bantuan itu bukanlah pemimpin mereka. Dua raja dunia One Piece. Pada chapter 968,
Ketika Roger dan krunya sedang berpetualang untuk sampai ke Pulau Fishman Island, Roger serta Oden Kozuki mendengar ocehan para monster laut. Mereka berkata, persalinan sudah dekat. Raja kita akan segera lahir. Dan satunya lagi berasal dari lautan yang jauh. Para paus akan gembira, hari di mana kedua raja akan bertemu lagi. Lalu Goldie Roger pada chapter 967, ia mencoba menanyakan hal ini pada sang peramal yang bernama Charlie. Roger bertanya kapan Poseidon akan lahir, dan Charlie menjawab 10 tahun. Dan kami pikir, raja kita yang dimaksud oleh monster laut itu sepertinya adalah Poseidon. Hal ini sudah banyak buktinya, seperti Shirahoshi yang lahir di 10 tahun kemudian, serta ia memiliki kemampuan untuk memerintah makhluk laut. Dan dari perkataan para monster laut, bahwa raja yang satunya berasal dari lautan yang jauh, ini memperjelas bahwa sosok yang dimaksud bukanlah Momonosuke, karena Momonosuke saat itu sudah dilahirkan dan berada di kapal Goldie Roger. Artinya keberadaan Momonosuke saat itu dekat dengan para monster laut. Tapi para monster laut itu sendiri mengatakan bahwa raja yang satunya berasal dari lautan yang jauh. Yang lagi-lagi kemungkinan terbesar mengenai sosok raja yang berasal dari lautan jauh itu sepertinya adalah Monkey D. Luffy. Hal ini diperkuat dengan Luffy yang pada Arc Fishman Island menjalin hubungan dengan Shirahoshi. Dan setelah Luffy serta Shirahoshi melakukan kontak, kepulangan kru topi jerami menuju dunia baru disambut dengan sangat baik oleh para paus. Bahkan mereka digambarkan dengan cukup gembira. Ini memperkuat kemungkinan bahwa Luffy adalah raja yang satunya, sehingga dua raja atau dua penguasa yang dimaksud adalah Shirahoshi dan Monkey D. Luffy. Lalu pertanyaannya, kenapa Yamato mengatakan bahwa Momonosuke adalah pembawa fajar dunia ini? Peran Momonosuke. Di video sebelumnya kami sudah menyebutkan bahwa Pedro pada Arc Whole Cake Island bunuh diri dengan mengatakan pada Carrot bahwa suatu hari kau akan mengetahui betapa pentingnya untuk Luffy dan kawan-kawan keluar dari sini hidup-hidup. Dan di Onigashima, Yamato menyuruh Momonosuke untuk tetap hidup juga. Pedro bukanlah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Justru Pedro pada cerita ini didesain sebagai karakter yang erat dengan keyakinannya bahwa fajar dunia baru akan segera tiba. Sehingga dari sini cukup untuk mengatakan bahwa baik Luffy dan Momonosuke berpengaruh dalam ciptaan fajar bagi dunia ini. Tepatnya di chapter 877, Pedro berkata, selama ini aku mencurigai Luffy dan teman-temannya adalah orang yang selama ini ditunggu oleh klan kita dan juga klan Kozuki. Orang yang akan membawa fajar dunia ini. Di sini memperjelas bahwa fajar yang dimaksud itu bukan hanya fajar Wano Kuni atau fajar Sukuming, melainkan fajar dunia ini, yang mana kami sudah sering mengatakannya bahwa fajar itu identik sekali dengan pengertian sebagai momen di mana kita memulai sesuatu yang baru. Saat ini fajar Wano Kuni sedang diperjuangkan, yakni kru topi jerami serta kawan-kawan sedang berjuang mengusir penjajah yakni Yonko Kaido serta Big Mom, dan mencoba untuk membuka gerbang Wano Kuni. Apalagi Zou saat ini sedang menuju Wano Kuni. Ya, katakanlah jika perang Wano sudah dimenangkan dan Zou sudah ada di Wano Kuni, apakah Zunisa akan selesai sampai di sini? Kami pikir tidak. Zunisa masih punya satu tugas lagi, yang mungkin ini adalah kesalahan atau kejahatan tambahan dari Zunisa itu sendiri, di mana di Fishman Island ada satu buah poneglyph yang berisikan tentang permintaan maaf dari Joy Boy. Ia meminta maaf kepada Poseidon di zaman itu karena tidak dapat menepati janjinya untuk mengajak warga manusia ikan ke atas daratan. Dan kapal Noah sendiri kelihatannya bukanlah kapal yang diperuntukkan untuk berlayar, melainkan kapal ini didesain untuk ditarik. Kami pernah membuat teori ini entah di video yang mana. Isi teorinya adalah Noah digunakan untuk mengangkut seluruh warga manusia ikan dengan cara ditarik dengan kekuatan Poseidon, yang kemudian para makhluk laut ini seharusnya hanya mengantar Noah ke permukaannya saja. Ketika Noah sudah diantarkan ke permukaan laut, barulah pengantaran Noah ini dilanjutkan oleh Zunisa.
Ya, inti teorinya adalah seperti itu. Yang artinya kenapa Momonosuke tidak boleh mati adalah karena dialah satu-satunya orang yang saat ini bisa memerintah Zunisa. Hanya Momonosuke lah yang bisa membantu Joy Boy yang sekarang untuk menuntaskan misi Joy Boy yang gagal saat ratusan tahun yang lalu. Toh jika dipikir-pikir juga, peperangan-peperangan selanjutnya mungkin akan berlokasi di Marijoa. Dan Marijoa sendiri tepat berada di atas pulau manusia ikan. Hubungan pola Wano Kuni dan pola Fishman Island. Kru topi jerami saat ini bertarung melawan Yonko, Kaido, dan Big Mom. Bonus dari pertarungan mereka adalah jika mereka menang, maka mereka bisa membuka gerbang Wano Kuni. Mereka bisa membuat Wano Kuni yang terjajah menjadi merdeka. Secara spesifik mereka membantu Wano Kuni, tapi secara global mereka membuat Wano Kuni terhubung kembali dengan dunia ini. Dan kita tahu bahwa masih ada beberapa peperangan yang harus dihadapi oleh kru topi jerami. Salah satunya adalah peperangan melawan pemerintah dunia, yang mana secara gambaran luar mereka memang bertarung melawan pemerintah dunia. Namun secara spesifik protagonis akan membantu para manusia ikan. Kenapa? Karena manusia ikan sendiri lokasinya tepat berada di bawah Marijoa. Jika perang berlangsung di Marijoa, besar kemungkinan daratan tersebut bisa saja runtuh dan menimpa pulau manusia ikan. Sehingga manusia ikan perlu diselamatkan untuk menghindari reruntuhan yang diakibatkan perang tersebut. Perang menyelamatkan Aceng si Donat saja sampai membuat satu pulau Marineford hancur berantakan. Apalagi perang pemerintah dunia versus kru topi jerami yang secara umum ingin menyelamatkan dunia. Kami pikir daya hancurnya akan lebih besar daripada yang dirasakan perang Marineford. Maka kesimpulannya, saat ini kru topi jerami adalah inti dari pembuat fajar dunia ini, yang artinya seluruh ras yang selama ini tertindas, seluruh orang-orang yang selama ini tertindas akan diperjuangkan oleh kru topi jerami untuk mendapatkan permulaan yang baru, hidup yang baru, hak yang sebagaimana mestinya dan semacamnya. Bisa dibilang Luffy adalah Joy Boy dan Shirahoshi adalah Poseidon. Mereka berdua adalah raja yang disebutkan oleh para monster laut. Dan tugas Momonosuke di sini adalah membantu Joy Boy di zaman sekarang untuk mewujudkan rencana Joy Boy di masa lalu. Karena satu-satunya orang yang bisa memerintah Zunisa adalah Momonosuke. Ya, bisa dikatakan Momonosuke akan membantu Joy Boy dalam menciptakan fajar bagi manusia ikan. Hoho, mohon maaf karena video ini diupload hari ini dan bukannya kemarin. Dan sebetulnya kami masih ingin mengkaitkan video-video ini dengan senjata kuno yang bernama Pluton, serta membahas tentang keturunan darah raja asli. Haha, ya semoga saja bisa terwujud. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.